Kita gitu ketemu loh. kita ngopi Rex. Buat tuduhan dan omelan-omelan dua Udah kali nggak usah dari panjang, nggak usah panjang dua lebar. buat Nggak usah bersabar. panjang lebar. Kau Sherlock, ku ajak ngopi. Kali Sekarang saya juga, cukup sekarang juga. bersabar dengan Kasil ya. Sudah, shh, Itu aja. diam, diam, diam kau, diam. Kau Sherlock, kita ngopi bareng. Sekarang juga, gimana? Oke? Kau jantan, Yang kau buat salah gentleman. siapa pertama kali? Kok saya yang diiniin? Faktual tuh. Saya mau ngomong keras Oh, ya. malam ini. Naikin faktor. Waduh, Buh, wah, keren. saya udah deg-degan langsung. Waduh, Menyawa langsung ngomong kasih. keras. Betul, aku pakai peredam ini dulu, peredam telinga dulu nih. Kita lihat nih, nanti penontonnya 100 dulu. Baru ku bicara. Penonton akan 100, lihat. Pegang Siap, omonganku. Ayo Nanti gaskan. tap layar rekan-rekan. Tetap layar dong. Dan jangan lupa bantu share-nya ya. Kak Sil hari ini mau berbicara lantang guys. Kasil menyala malam ini nih. Kak Sil pokoknya menyala. Aku tuh matanya sembab Kasil, begitu dengar Kasil mau menyala langsung menyala juga mata aku nih Kasil. Tuh. Kupingku sakit lah ya, kawan-kawanku diburuk-burukin, dijelek-jelekin. Emang dia sudah berbuat apa untuk negara? Betul betul Hah? Kasil. Kau ini harus pikir-pikir pakai otak dulu tuh, ya, yang fitnah-fitnah faktual, solmat, nggak ada bener otak banget. tuh dia. Kadang ngilu dengar Baru dengar. dikirimin rekamannya sama Bang Andi semalam itu sudah selesai live, dikirimin lagi, ampun tetap aja. Coba dibunyikan itu rekamannya, dibunyikan dulu. Kayak apa ya, kayak orang tidak tenang kalau tidak mengganggu kita, orang tidak tenang kalau kita balas mengganggu. Nggak tahu ini, kita perjuangan masih terus puyeng dengan perjuangan kita, kita harus pikirkan. Nggak tahu aja mereka Coret-coret aja orang-orang, nggak penting coret-coretin, nggak usah takut, nggak usah ada rasa nggak enak apa, nggak usah lah. Capek. Nggak enak kita hormat sama mereka, mereka nggak hormat sama kita, untuk apa? Nah itulah benar itu Kasil. Kadang kita menjaga perasaan, menjaga kedamaian, menjaga persatuan. Dijaga pun kadang dikira ada motivasi apalah. Cerita apa yang terjadi, Bang Solmat? Cerita apa yang terjadi? Jadi pada poinnya sih saya lihat apa ya, sesuatu yang tidak esensi. Berkali-kali kita jelaskan, kita sampaikan, hanya karena mungkin beda pendapat dan prioritas, kemudian ya melebarlah adalah tuduhan motivasi. Kalau ini motivasi lain saya dengar sendiri dan saya kejar juga gitu. Ada motivasi lain lah, ada terutama Bang Faktual sih, jujur aja sih kalau saya lihat di fitness, perihal uang, perihal royalti, perihal apalah gitu ya. Ya motivasi-motivasi seperti itu. Ada yang nanti kalau rekamannya bisa diputar, si botak itu siapa sih, apalah semua segala macam. Oh, ada rekamannya. Dan itu berulang-ulang terus. Mereka itu berpikir apa yang kita sampaikan itu benar atau tidak, itu saja. Enggak supaya mereka laku salah. Mereka itu borongan dulu. Jadi saya kalau udah borongan ya udah susah. Enggak kenal sama itu. Kalau tukang sekarang berapa? Lagi berapa? Sebenarnya yang mereka cari ini apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan. Nah, itu dendam tuh sama apa? Nutus badai malah mau jadi pahlawan kedua belah pihak, kacau. Ya, cabut aja SK-nya. Cabut Pak SK-nya Pak. Jadi juru bicara agak tepat itu cara menyatukan. Cuman asik terharu ya, bagaimana tanggung jawab terhadap kasus ini. Saya terharu di balik perdebatan kita itu ada keharuannya gitu ya. Gitu lah. Ya, sayang juga Bang Tony, saya belum sempat. Saya duluan datang sebelum main film. Jadi Bang Deddy bahas ini Nabi Adam tadi makanya. Itu siapa tuh? Tungguin mereka lama kali. 2 jam lebih kan naik. Gak tanggung jawab. Mereka gak punya bahan dari awal. Mana gitu ya sama dia. Gorengnya begini. Om sama kita aja susah jawab, apalagi sama komisi 3 nanti. Tapi udah menjadi ini juga artinya skala prioritas juga sepertinya ya, skala prioritas mereka terkait logika hukum bahwa 3 DPO itulah yang memang kotak aturannya untuk membebaskan Twitter tidak ada. Tapi Bang, bukan satu kebanggaan juga gitu loh ya. Kita bukan menyatakan bahwa kita berhasil. Jadi sumbangsi pemikiran kita yang ketika waktu awal-awal itu didengar itu kan sempat beberapa kali geser ya. Suarakan 7 terpidana, kemudian geser lagi ke HAM, kemudian geser lagi ke umum. Jadi soal keadilan gitu kan. Ini kan artinya sudah membuat mereka goyang, mereka sendiri pun tidak yakin apa yang dia suarakan. Iya, itu mereka itu turun tanpa membawa senjata itu sebenarnya. Terus ini di atas sempat menyuarakan tentang DPO, tapi di tappingan ada yang bilang fiktif. Kita sinkron berarti kan komanya kan? Iya. Yang nggak nyaman tadi itu ya cuma nggak apa-apa lah, statementnya faktual.
Kalau kalian mau menyerahkan TKDPO, turun dong ke jalan. Nanti kami juga siap. Itu waktu saya belum masuk itu, maka saya dengan statement itu saya masuk, saya jelaskan pembelaan bang. Kalau saya jawab sorry ya, kalau cuma segitu sorry ya. Tadi itu saya masuk waktu pas kita tahun udah di koma itu. Di koma, woi, jadi rame. Tapi kalau ya, kalau Bang Faktual mau menyuarakan tentang 3DPO harus siap nanti ke lapangan pakai baju bolong-bolong, nggak pakai nasi kalau 3DPO ya. yang sudah tahu, tapi itu nggak tahu berapa. Ini ada mana-mana itu ada juga. Ya ada ini. Itu tempat. Ya makanya jangan apa ya seolah-olah konflik gitu ya, cuma duduk dan kemudian provokasi bang yang terjadi, anggota-anggotanya ini provokasi, termasuk tadi dokter Tandus ini provokasi banget gitu ya. Jadi ya konten inilah kreator YouTuber gitu ya yang sudah monetisasi. Jadi di mana ya kan aja apa yang mau kalian tanya, gimana jalurnya bisa berhasil nggak, gimana tanya gitu, susah jawabnya itu. berisik doang bang ya. Pecahan botol injek itu seneng buat doang apa? Itulah intinya kan mereka betul ya. Kekayaan dengan itu mereka, kekayaan dengan apa attack mereka, komunikasi mereka, dan mobilisasi itu dengan perintangannya, tugasnya betul-betul bisa muncul kembali. Kira-kira ini nggak tahu. Ya dari awal kan sudah saya prediksi bahwa ini adalah skenario frustasi yang dimana mereka tidak bisa menghadirkan hukum kuat kan gitu. Akan ada orang lain di balik itu. Sudah itu yang mau saya tanya sama si Rek tadi, Mbak, itu menurut kata gimana itu Rek? Kalau itu orang Solo, ya ini ya bisa bicara ini ya jangan ngomong sama Pak Polri, dia cabut, harus open langsung. Itu buka. Tapi kota kedua, kenapa botak yang muncul tiba-tiba mengaku dua? Udahlah, ini gerakan ini muncul karena mereka sudah memprediksi bahwa ini pasti cerita itu 3DPO berbahaya ini, makanya mereka muncul itu. Ya, jadi saya tadi Oke, mereka tidak yakin apa yang mereka perjuangkan. Daskan tidak yakin apa yang diperjuangkan. Daskan turun ke jalan dengan tidak membawa peluru dan Tidak menguasai materi katanya. tidak menguasai materi. Dan itu si botak itu katanya ya, dan lain sebagainya. Dan Bapak Dokter Tandus juga. Putar lagi sekali lagi putar. Oh, betul lagi Kasil penasaran. Lebih Kasil penasaran. kencang lagi. Ntar nggak ada yang mau masuk sini Kasil. Nggak ada yang mau masuk sini, yakin ku pretelin masuk sini kak. Iya makanya. Bupati, Putar lagi ya, akun-akun kecil, ku pretelin kalian. Putar lagi terus. Coba yang video. Gak ada kelanjutannya itu, Bang Salman. Ada, tapi saya belum baca karena dikirim lagi kelanjutannya, cuman saya udah nggak buka tadi belum, tapi coba dengar kita kelanjutan kita dengar. Yang video kedua, coba apa rekaman kedua itu? Tadi dulu, yang tadi itu dulu lah Oh, sekali. yang tadi dulu. Paham, sini paham. Kasih masuk Tapi kayaknya penasaran. sama Kasil takut loh Kasil. Soalnya belum ketahuan nyenggol Kasil. Ya, jelas lah. Mereka kelasnya kayak gimana? Kelasnya berani-berani ngomongin orang. Kelas apa? Tapi mereka hebat katanya bisa WA Prabowo. Mana iya? Ya sebenarnya begini, kita berharap mereka itu berpikir apa yang kita sampaikan itu benar atau tidak, itu saja. Mereka lakukan salah. mereka itu borongan bro. Jadi kayak borongan. Ini Kalau udah borongannya udah susah, nggak akan kau sama itu. kalau tukang sekarang berapa? Lagi berapa? Sebenarnya yang mereka cari ini apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang udah ucapkan. Nah, itu dendam tuh sama apa? Apa nutus badai malah mau jadi pahlawan kedua belah pihak kacau. Ya, cabut aja SK-nya. Cabut SK-nya Pak. Jadi juru bicara agak tepat itu cara menyadurkan tuh. Cuman asiknya terharu ya. Bagaimana tanggung jawab terhadap kasus ini? Saya terharu di balik perdebatan kita ada keharuannya gitu ya. Gitu. Ya sayang juga Bang Tony, saya belum sempat, saya duluan datang sebelum
main film. Bang Deddy bahas ini Nabi Adam tadi makanya. Itu siapa tuh? Tunggu hidup mereka lama kali. Nggak jauh lebih kan naik. Nggak tanggung jawab aja. Mereka gak punya bahan dari awal. Orang gitu ya sama dia. Mereka begini. Kalau sama kita aja susah jawab, apalagi sama komisi 3 nanti. Tapi udah menjadi ini juga skala prioritas juga sepertinya ya, skala prioritas mereka terkait logika hukum bahwa 3 DPO itulah yang memang kotak aturannya untuk membebaskan Twitter tidak. Tapi Bang, bukan satu kebanggaan juga gitu loh ya. Kita bukan menyatakan bahwa kita berhasil. Jadi sumbangsi pemikiran kita yang ketika waktu awal-awal itu didengar itu kan sempat beberapa kali geser ya. Suarakan 7 terpidana, kemudian geser lagi ke HAM, kemudian geser lagi ke umum. Jadi soal keadilan gitu kan. Ini kan artinya sudah membuat mereka goyang, mereka sendiri pun tidak yakin apa yang dia suarakan. Iya, itu mereka itu turun tanpa membawa senjata itu sebenarnya. Terus ini kan di atas menyuarakan, sempat menyuarakan tentang DPO, tapi di tappingan ada yang bilang fiktif. Kita sinkron berarti kan komanya kan? Iya. Yang nggak nyaman tadi itu ya cuma nggak apa-apa lah, statementnya faktual. Kalau kalian mau menyerahkan 3 DPO turun dong ke jalan, nanti kami juga siap. Itu waktu saya belum masuk itu, maka saya dengan statement itu saya masuk, saya jelaskan pembelaan Bang. Kalau saya jawab sorry ya, kalau cuma segitu sorry ya. Tadi saya masuk waktu pas tahun udah di koma. Di koma gue jadi rame. Kalau Bang Faktual mau menyuarakan tentang 3 DPO harus siap nanti ke lapangan pakai baju bolong-bolong, nggak pakai dasi kalau 3 DPO ya. Ya makanya jangan apa ya seolah-olah kok lik-lik gitu ya, cuma duduk dan kemudian provokasi Bang yang terjadi, anggota-anggotanya ini provokasi, termasuk tadi Dokter Tandus ini provokasi banget gitu ya. Jadi ya konten inilah kreator YouTuber gitu ya yang sudah monetisasi. Jadi di mana Iya, kan aja apa yang mau kalian tanya, gimana jalurnya bisa berhasil nggak? Gimana tanya gitu. Susah jawab itu. berisik doang Bang ya. Berapa lah kami? Ini kan mereka betul ya, kekayaan dengan diri mereka, kekayaan dengan mereka, komunitas mereka, dan mobilisasi itu mereka sering tandanya, tentunya benar-benar gitu. Kembali. Jangan berarti nggak tahu. Ya dari awal kan sudah saya prediksi bahwa ini adalah skenario frustasi yang dimana mereka tidak bisa menghadirkan hukum kuat kan gitu. Ada orang lain di balik itu. Sudah itu yang mau saya tanya sama si Rek tadi, Mbak. Itu berbangsa tadi gimana itu, Rek? Itu orang tua. Ya ini ya kan jarak ini ya jangan sombong sama Pak Polri. Disambut Polri langsung itu dibuka sudah kan juga apa sih botak yang muncul Saya botak Salma. udah ini gerakan ini muncul karena mereka sudah memprediksi bahwa ini pasti cerita untuk 3 DPO berbahaya ini, makanya mereka muncul itu ada yang ngomong boleh dari situ ya jangan kira-kira itu apa ini apa ya Bang Somad, cukup Bang Somad. kemudian janji nama paginya kan masih ingat nggak tengah malam itu ya itulah di situlah ketemu sama siapa dia kemudian berubah jadi laka lantas itu kan yang 30 itu kenapa nomor Saya mau jelasin ya. ya kenapa mau ini apa menggaungkan jadi negara sendiri buat negara sendiri
Aduh. Salma tuh dengan Bang Salma. Gaji juga ngajar, ada gaji juga ngajar mulai kecil ya kan. Ya itu yang saya bilang. Salma tuh dengan matiin lah, weh, Bang. Salma, Ya, ini itulah. matiin. Cukup. Iya, Ayo Bang. kalau mau berbicara permasalahan monetisasi di YouTube, anggaplah saya itu dikatakan pansos cari keuntungan berapa sih hasil dari YouTube ini saya? Jangan baper Bang, saya jadi dibilangin apa tuh tadi itu tukang botol. Ini saya katakan begini ya, itu orang-orang yang tadi berbicara adalah orang-orang frustrasi, mau berbuat kagak gablek duit, mau ngomong kagak gablek ilmu, ya kan? Itu orang frustasi, dia nggak bisa berbuat apa-apa, ya nggak punya kemampuan, sehingga hanya bisa membicarakan orang lain yang sedang berbuat, nggak tahu diri, nggak sadar diri, ya. Coba kalau kita kuliti siapa satu-satu mereka itu, gampang saya. Banyak di komal-komal ini mengaku-ngaku pengacara, ya, modus-modusnya banyak sekali itu. Selama ini saya diam loh, siapa-siapa mereka itu, tapi kalau diperlukan saya bongkar semuanya. Jadi kalau udah nggak mau berbuat, nggak mampu berbuat, nggak ada duit di kantong, ilmu pun cuma minim, lantas ngata-ngatain orang, nggak pantas orang laki-laki bicara kayak gitu. Saya yang perempuan malu dengannya, malu, ya. Tony Anom, Ade, aduh. Abah Celote tuh. Yang pernah Iya, saya Ade, Abah Celote. jelaskan juga. Rekam jejak mereka semua saya tahu. Selama ini saya diam aja. Ntar kalau saya pungut-pungutin rekam jejaknya gimana? Itu aja. Saya ini Ya, malah melintang di Komal ini udah 2 tahun Bang Solmed. Bukan kemarin sore, bukan. Siap. Tahu persis siapa mereka yang ngaku-ngaku pengacara, ya. Jangan-jangan KTA-nya juga nggak diperpanjang karena nggak punya duit. Bapak-bapak kok kayak ibu lagi nunggu sayur dorong. Yang mengaku-ngaku tahu hukum. Sorry deh kalau dibilang ahli hukum nggak bisa. Cuma sekedar tahu hukum aja. Tidak semua SH memahami hukum kok. Memahami peraturan perundang-undangan. Tidak semua SH bisa mengedukasi. Hanya sotoy-sotoy aja. Kayak ibu gibah nunggu sayur. Ya, kalau belum mampu sebaiknya diam. Jangan jelek-jelekin orang. Kan kita dibilangin itu Kasil, kalau cuma segitu doang, berapa sih katanya kecil itu? Kalau Dia tadi kan nggak tahu uang yang gue udah keluarkan. Kurang ajar juga manusia-manusia itu. Apa kita perlu teriak-teriak? Ya, mereka nggak mampu berbuat Bang Solmed, nggak mampu mereka berbuat. Jadi tadi ngomongnya kan gini, itu kan mengarahnya bahwa itu ada yang bayar Kasil. Kalau yang itu terpidana turunnya pakai dasi. Suruh buktikan. Suruh buktikan. Kalau mereka tidak bisa membuktikan, saya akan laporkan mereka. Tuduhan hina itu, hina banget. Tuduhan hina dari mulut yang hina, hati yang hina. Ya, Kemarin itulah. udah saya senggol loh kak, yang bilang Bang Paktual katanya kayak gitu, memang kalau memang kami ada yang bayar buktikan, jangan ngomong-ngomong, jangan gibahkan gitu. Kemarin aku udah keras kayak gitu, udah sindir. Cari yuk roomnya, dia lagi pada live gak nih sekarang nih? Ntar kabur kalau kita masuk, dia udah tahu di sini udah ada akun-akun dia yang kecil masuk sini. Udah ngintip dari luar ya. Carilah cariin Enggak, ada yang masuk. Cariin sama Soalnya Kasih. aku monitor. Siapa lagi yang jelekin Kak Sil, kenapa gaskan selalu dihina? Iya itulah. Iya, memang mereka sudah berbuat apa? Buat negara ini deh. Nggak usah buat negara ini deh. Buat netizen yang setiap hari mereka berbacot sampai berbusa-busa seolah-olah ahli hukum. Sudah berbuat apa? Sudah bagus kita mau berbuat loh. Ya, saya selama ini diam, berhari-hari saya diam setelah adanya kita demo di depan DPR. Karena saya memang sibuk dengan pekerjaan saya. Tapi tadi siang saya bicara sama Pak Faktual, kasihan juga loh. Iya, tapi Anom salah satunya itu, bapak-bapak, kakek-kakek udah tua. Ya ini saya jadi kasar begini ya. Saya juga khawatir ya itu tidak diperpanjang juga KTA-nya apabila memang dia pengacara. Janganlah begitu ya. Kita juga nggak pernah kenal dia. Pernah nggak Bang? Dia minimal on cam gitu. Bang Bongkar pernah nggak lihat on cam dia? Senang banget dipanggil ketua. Nggak pernah. Hah? Justru nggak pernah sih, cuman dulu pernah ya, ini sedikit aja. Dulu itu pernah ada grup saya, kemudian Abah KP3, kemudian Bapak itu juga ada, dan mereka bertanya-tanya kepada saya terkait ini Bang si Eki, saya dikasih untuk data-data yang belum tervalidasi dan saya suruh memvalidasinya. Nah kemudian ketika mereka mendapatkannya,
sebenarnya Pak Roland ini dan Pak Anom ini, saya tidak tahu ya ada niat apa di dalam case ini yang dimana mereka mengumpulkan data-data. Pada intinya bapak-bapak gibah itu hanya mempunyai narasi yang sesat dan menyesatkan. Mereka tidak pernah berbuat untuk netizen, apalagi untuk bangsa Indonesia. Mereka hanya iri hati karena tidak bisa berbuat. Coba dong, kalian berbuat, kita adu dengan perbuatan kita, kan begitu? Jadi asik. Nah, nggak apple to apple lah sama kita, membicarakan orang yang sedang berbuat. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa pula. Kocak ini Bang Solmat. Kalian ini jangan diam aja semua, bersuaralah, ya. Naik Bang Tony, naik Bang Tony. Kami akan perdengarkan suara Bang Tony. Dengarkan Bang Solmat. Dari ulang Bang Solmat. Kenapa? Dengarkan. Surat yang saya sampaikan ke DPR, ke Komisi 3. Karena baru kemarin ya, jadi menunggu agenda karena sudah banyak yang mengantri. Agenda untuk RDPU, rapat dengar pendapat umum dengan DPR ya. Jadi bagi kalian khusus Bang Tony Anom ya. Bang Tony senior loh Bang. Bang Tony semestinya memberikan edukasi yang baik di Komal-Komal, dan Bang Tony sebaiknya tidak nyeleneh ya. Bang Tony belum berbuat apa-apa loh untuk para netizen ya. Narasi yang menyesatkan selalu yang Bang Tony sampaikan. Bang Tony tidak pernah berbuat apapun untuk netizen, apalagi untuk rakyat. Jadi bagaimana bisa dengan tega teman seperjuangan di Komal-Komal yang selama ini sedang berjuang, Bang Tony framing begitu, ketawa-tawa begitu, laki-laki gibah, membawa-bawa nama-nama orang dengan bahasa-bahasa sontoloyo ya. Saya pikir Bang Tony senior. Bang Tony pun saya nggak kenal. Tidak pernah sekalipun seumur hidup saya melihat Bang Tony itu on cam. Atau seumur hidup saya selama di Komal, saya tidak pernah tahu Bang Tony memang mengaku pengacara. Tapi saya tidak pernah lihat pergerakannya sebagai pengacara, kecuali di Komal-Komal. Jadi kalau kita mau keras, kita keras Bang Tony. Bang Tony mau minta maaf nggak kepada orang-orang ini, Dr. Andus Solmat yang disebut-sebut sama Bang Tony? Apa bedanya Bang Tony dengan buzzer-buzzer itu? Sama. Bang Tony boleh di sini mau mengaku S3 kayak mau mengaku pengacara nggak masalah, tapi di depan mata saya buktikan kalau Anda pengacara. Itu baru keren. Dan ketika bicara pengacara, malulah gibah-gibah seperti itu, apalagi menggibahi kawan yang sedang berjuang loh. Setidaknya ada titik cahaya. Ada titik cahaya yang sedang mereka lakukan. Kalian kalau iri, berbuat yang lebih dong. Berbuat yang lebih kepada negara ini, bangsa ini. Jangan cuma gibah-gibah seperti itu. Nggak baik loh. Nggak keren banget gitu. Apalagi Anda mengaku sebagai pengacara. Pengacara macam apa? Ya. Jadi janganlah ya, saya minta kepada kalian itu ya. Kalau belum bisa berbuat, setidaknya diam. Kalau tidak bisa diam, pergi. Ya, jangan pernah senggol-senggol lagi kawan-kawan saya yang sudah keringetan, keluar uang. Kami keluar uang sendiri. Ya. Saya sudah habis hampir 10 juta lebih itu. Jadi jangan bilang kita cari uang. Nggak ada itu. Bang Solmet rumahnya ditempati berminggu-minggu. Makan, minum. Jangan mengecilkan perjuangan orang kalau belum bisa berbuat apa-apa. Kecuali Anda sudah berbuat. Minimal buat netizen lah. Buat netizen apa yang sudah Anda perbuat? Tidak ada. Cuma gibah sana sini. Gibahin teman. Anda ini senior, malu saya dengarnya Bang. Silakan Bang. Lah, minta maaf kepada Dr. Andus TV ini yang katanya monetasi YouTube. Itu haknya dia. Berapa sih dia dapat di YouTube? Dia bukan juga selebriti. Kenapa pada iri hati kalian? Yang penting halal apa yang dikerjakan oleh dia kok. Kemudian Bang Solmat, pakai dibilang botak, botol. Aduh, nggak keren banget loh kalian itu. Brengsek kalian itu. Sumpah. Si adek tolong diundang tuh. Adek celote itu. Yang selalu ngaku-ngaku kenal petinggi-petinggi, ya, yang selalu ngaku kenal ini itu. Apa yang sudah kamu kerjakan? Nggak ada yang kalian kerjakan selama ini. Buat netizen deh, saya tantang kalian. Apa yang sudah kalian kerjakan? Bela apa? Turun ke jalan. Pernah nggak? Bela satu orang aja orang susah di netizen, pernah nggak? Kalau belum pernah, nggak usah bebacot kalian itu. Ya, kalian itu laki-laki, ya, berbicara mentertawakan kawan seperjuangan. Ya, dengan bahasa gundul, dengan bahasa yang apa, norak kali kalian itu. Untuk ketiga tapi tidak mau, dengan cara halus, dengan cara menipu, mengeprank orang supaya untuk mengikuti demo. Kalau nggak begitu nggak akan ikut, nggak akan banyak masanya. Ya, namanya gini. Itu ya, itu untuk Bang Faktual, fitnahan dari Rex untuk Bang Faktual.
Senior itu ngaku-ngaku pengacara dari terpidana dulu-dulu di awal-awal. Saya ingat betul tuh manusia satu. Manusia satu itu saya ingat betul. Nanti saya kuliti kalian satu-satu, siapa kalian nanti malu. Percayalah. Selama ini saya diam loh. Ya. Saya bongkar kalian siapa semuanya, malu nanti. Jangan ngaku-ngaku lah. Saya lebih menghargai orang yang menghargai orang lain. Jangan gak ada orang yang kalian ketawa-tawa, menghina-menghina. Rex ya, ini suaranya Rex nih. Dengerin ya Rex ya kau. Untuk ketiga tapi tidak mau. Dengan cara halus, dengan cara menipu, mengeprank orang supaya untuk mengikuti demo. Kalau nggak begitu nggak akan banyak masanya. Kurang ajar kau Rex. Ini Bang Rex, ketika warna berbeda atau sudut pandang berbeda jangan dipaksakan. Menurut hemat saya seperti itu, jadi tidak banyak berdebat gitu loh. Kurang ajar kau Rex. Konsisten di Komal ini. Kalau memang teman-teman sanggup turun ke jalan. Besok ke DPR nggak apa-apa. Buat mendongkrak nanti LDP itu kita ketemu bareng di sana. Kalau memang itu merasa itu perlu. Tapi kalau hemat saya, pola pandang saya, kita ini sejalan dengan tim sus yang sekarang sedang bekerja mengejar DPO. Kalau hemat pandangan saya, karena itu pun memang lagi sedang dikejar dan memang sedang dikejar, gitu loh. Artinya gini Bang Deddy, Bang Rev, jadi biar tidak ada perdebatan signifikan akhirnya mengerunut ke pribadi gitu loh Bang. Itu yang mau saya hindari. Karena konfirmasi apapun nanti bicaranya akan beda, nanti akan beda lagi. Ini saya yang muterin Rex. Memang sudah berbeda. Saya muterin. Selama ini kamu selalu jahat kalau ngetik-ngetik ya. Ternyata memang jahat orangnya kamu Rex. Naik kau Rex. Ngaku-ngaku dulu kau ngaku apa kau dulu? Aku pengacara kan kau dulu kau? Apa ya, aksi kemarin? Aku pengacara kau dulu Rex. Ketika pas Tukang cilok. Pak Mawar Merah itu menanyakan, harusnya faktual itu. Naiklah kau Rex. Kau laki-laki kan Rex. Naiklah kau. Gak usah nyalain orang. Kau sudah berbuat, harus berani tanggung jawab. Nah, ngapain kau memfitnah orang seperti itu Rex? Hah? Bahaya kau Rex. Memfitnah orang seperti itu. Hah? Coba diam dulu sebentar. Ya. Oke, bentar ya, kita kasih kesempatan dulu. Mau Lihat pengacara. halus Itu satu. dengan cara menipu, mengeprank orang supaya untuk mengikuti demo. Ini dengar ini katanya mau iniin. Satu, saya tanya. Siapa yang saya bilang saya ini pengacara itu siapa? Siapa yang bilang saya ini pengacara? Kamu jangan apa amnesia Rex. Waktu zaman Vina dan Eki sedang booming, kau ketik-ketik di bawah, aku tuh yang ngurusin ini, aku yang ngurusin itu. Hah? Mana ada orang kenal kau Rex? Dengan enaknya kau ketik-ketik, hina-hina orang, fitnah-fitnah orang. Sekarang juga ku minta kau on cam. Ku pengen lihat kau siapa. Sekarang ku tanya, hina dari mana? Ayo. Dulu waktu pas saya disuruh narasi di roomnya bongkar ya, pertama kali. Tiba-tiba Kasil ini tiba-tiba ngamuk. Saya tidak menyalahkan siapapun. Ah itu satu, saya biarkan. Semua ketikanmu ada di saya Rex. Kau ini laki-laki gibah Rex. Sekarang saya tantang kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Bro, ini kedua nih. Di roomnya Furi. Rek. Ah, Itu kejam bro. Jejak digital itu kejam. Itu aja. Oke. Dari sebelum PK apa narasi lu? Sekarang lu narasinya apa? Jejak digital itu kejam bro. Oke. tar dulu Wakanda. Tar dulu. Ini biar jelas semuanya ya. Kedua ya. Saat saya memberikan narasi, ya kan? Itu di roomnya Furi itu. Tentang permasalahan. Kau bisa pertanggungjawabkan nggak kau memfitnah Bang Faktual itu aja intinya. Kau bilang dia penipu, kok nipu. Kau bilang dia sampai orang terjebak ya kan. Kau bilang dia nipu. Kau ada buktinya nggak? Kau bisa pertanggungjawabkan itu nggak? Udah nggak usah kemana-mana. Ke situ aja intinya. Ke situ aja, nggak usah kemana-mana. Merasa paling benar bongkar. Nggak usah kemana-mana. Aku bilang. Ke situ aja bisa nggak kau pertanggungjawabkan? Mana buktinya kalau dia nipu? Nggak usah bacot dulu. Iya mana buktinya kalau dia nipu? Ini diselesaikan dulu permasalahan kau. Rex, kau dari dulu manusia sok tahu kau Rex. Ya kau harus sadar diri Rex. Dari dulu kau manusia sok tahu. Kau ini bukan siapa Rex. Kau ini hanya bisa menghinakan orang, ya. Kau ini hanya bisa menyindir orang, tapi kau sendiri tidak tahu kamu siapa. Ya. Kau sadar diri kau. Kau ini siapa, sadar dirinya. Kau. Saya nggak mau banyak bicara. Ya nggak perlu lagi kamu bicara. Kita tahu kau siapa. Kau ini bukan siapa-siapa, hanya manusia yang mau tampil diri. Kau hanya bisa ketik. Kau hanya bisa ketik saja. Tidak perlu mengatakan saya ini ada legal standing atau tidak. Siapapun saya, ya. Saya di sini hanya memberikan analisa saja, hanya membantu.
Kamu bukan Siapa hanya kamu analisa, karena kamu menghina fitnah. gitu? Nah, bongkar ini mungkin tidak suka sama saya, ya udah gitu loh. Ada semua Ya, banyak yang suka nggak lah suka. cara kau kayak gitu. Kau pula fitnah-fitnah orang kayak gitu. Otakku dipakai lah. nggak akan Sabar, banyak. sabar, Bang Bengkar, sabar Dengerin ya. dulu, dengerin dulu sekali Iya, lagi, iya. dengerin dulu sekali lagi, dengar sekali lagi. Tiga tapi tidak mau dengan cara halus Nah, ini kan dipotong ini. Sebetulnya ada sebetulnya. supaya untuk mengikuti demo. Kalau nggak begitu nggak akan banyak masanya. Nah, itu aja udah menjelaskan siapa dirimu, Rex. Ya, menipu. Dipotong hasil, mohon maaf Hasil nih. mungkin kita kasih kesempatan dulu coba. Udahlah Rex, nggak usah kau sok manis di sini, nggak ada. Kau mau hantam aku hantam, nggak takut saya. Ngomong aja kau. Kau Itu itu aja. sudah memfitnah orang. Ya, banyak yang dengar, banyak laporan ke saya. Selama ini saya diam, paham kau? Hasil, gini aja. Dari awal saya sudah Ya kau Sherlock, kita ketemu kita ngopi Rex. Kita ketemu kita ngopi Rex. tuduhan dan omelan dua Udah, kali. nggak usah panjang lebar. Nggak usah panjang lebar. Kau Sherlock, gua ajak ngopi. Sekarang juga. Sudah. Shh. Diam kau, diam. Kau Sherlock, kita ngopi bareng. Sekarang juga, gimana? Oke? Kau jantan? Yang buat Kau salah gentleman? siapa pertama kali kok saya yang diiniin. Kau itu sudah memfitnah faktual, cuy. Hah? Lu nggak dengar gua biar semuanya makin banyak penonton ya, biar kau siap koreksi teman-teman. Hati-hati bergaul sama orang kayak gini nih. Dengar baik-baik ya. Untuk bicara Tapi tidak mau mohon maaf. dengan cara halus Faktual, panggil bang faktual. menipu Biar sekalian dipidanakan dia jaga. supaya untuk mengikuti demo. Kalau nggak begitu nggak akan banyak masanya. Ya, biar tahu warnamu kayak gimana, karaktermu kayak gimana, Rex. Kau belum pernah berbuat apapun untuk netizen. Kau belum pernah berbuat apapun untuk bangsa ini. Berani-beraninya kau orang lagi turun ke jalan, kau bicara seperti itu. Kau harusnya penegak hukum sana. Kau ceritakan seperti apa. Jangan teman seperjuanganmu kau beginikan, Rex. Pantaskah itu, Rex? Saya tanya kau. Pantas nggak? Nggak pantas, Rex. Kalau saya ini hanya sampah, terima kasih sekali. Silakan turun lah, Rex. Saya udah turun aja. Bang Solmed turunin, tolong, Bang. Akan mengatakan faktual menipu, kalau nggak ada yang ikut demo, kurang ajar. Kita ini sedang berjuang loh, ya, untuk anak bangsa. Teriakin itu penegak hukum yang nangkep, yang culik, ya, kemudian yang memvonis, yang mendakwa. Jangan teman sekomal, gila lu, nggak ada otak lu. Lanjut langsung. Heran nggak? Betul lah, bukannya malah mereka mengkritik, menghajar pemerintah setempat mereka kayak DPR apa bupati mereka yang tidak peduli, malah orang yang berjuang di gitu kan. Gak habis pikir aku. Kalian itu punya kalian itu Jawa Barat itu kritiki DPR-nya, DPD-nya. Kalian kuliti mereka. Malah agak lain juga, heran.